Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Damai sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini Senin tanggal 14 Maret tahun 2022 ini, kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan, rahmat, dan anugerahnya yang selalu tersedia bagi kita semuanya. Dan pada kesempatan ini saya akan mengajak Bapak Ibu juga bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kembali kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita, menjadi terang bagi jalan-jalan kehidupan kita, menjadi penuntun bagi langkah-langkah perjalanan kita. Pada kesempatan ini Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-23 berbunyi demikian. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Nah, Ibu Bapak dikasih Tuhan, di dalam firman Tuhan ini ada satu kata yang begitu menarik dan begitu kontras dalam perhatian saya, yaitu tentang khawatir. Ada nggak ya orang yang khawatir ya? Tentunya tidak. Pasti semua orang ada rasa khawatirnya. Khawatir dalam berbagai hal. Tetapi mengapa Tuhan mengatakan serahkan khawatirmu kepadaku? Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Tentunya ada indikator, ada hal yang harus kita serahkan kepada Tuhan dan ada hal yang tidak perlu kita serahkan kepada Tuhan. Contoh misalnya, khawatir ya tentang apa? Tadi rumah sudah saya kunci apa belum ya? Pagar sudah saya kunci apa belum? Nah, itu kekhawatiran yang wajar menurut saya. Atau misalnya, kalau saya makan sembarangan saya nanti sakit. Ya udah, saya harus jaga pola makan saya. Nah, itu adalah kekhawatiran yang wajar. Tapi yang dimaksudkan kekhawatiran yang tidak wajar adalah jika kekhawatiran itu melemahkan iman kita, jika kekhawatiran itu menjadi membuat kita gak percaya kepada Tuhan, jika kekhawatiran itu menjadi melemahkan semangat, jika kekhawatiran itu mengakibatkan keputusasaan. Itulah yang disebutkan oleh Tuhan tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25 Bapak Ibu dikasih Tuhan, dan juga dalam Filipi pasal 4 ayat ke-6 dikatakan jangan khawatir. Artinya Yesus atau Tuhan menghendaki kita sebagai umatnya jangan khawatir. Jangan khawatir artinya ada pikiran, perasaan, suasana hati kita yang membuat kita menjadi lemah dalam iman, tidak percaya kepada Tuhan, dan mengakibatkan keputusasaan, atau yang melemahkan semangat, atau Tuhan karena makin kurang percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Nah, itu menjadi persoalan. Sehingga ada kalanya karena tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan, akhirnya dia selalu mengerjakan banyak hal, membuat segala hal, karena kekhawatiran itu. Saya beritahu, berusaha untuk masa depan yang lebih baik tidak salah. Tapi kalau itu karena kekhawatiran, itu yang salah, dan Tuhan tidak mau hal itu kita lakukan. Tapi Tuhan mau supaya dalam segala hal yang mengkhawatirkan kehidupan kita, tentang masa depan, tentang masa kebutuhan keluarga, tentang masa depan anak-anak, kita serahkan kepada Tuhan. Terkadang kita terlalu memikirkan hari esok, padahal hari esok itu mempunyai kesusahannya sendiri. Kita memikirkannya dan sampai kita mengorbankan hari ini, mengorbankan kesehatan kita, mengorbankan kehidupan kita karena mengkhawatirkan hari esok. Iya, bagaimana ya nanti ya? Jangan-jangan besok begini, jangan-jangan bulan depan begini, jangan-jangan tahun depan begini. Kita pikirkan terus, akhirnya sampai lupa untuk memikirkan Tuhan. Sampai imannya jadi lemah. Nah, itulah yang Tuhan tidak kehendaki. Pikirannya terpecah dua. Itulah kekhawatiran yang Tuhan tidak kehendaki. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, Dia tidak hanya berkata jangan khawatir, jangan khawatir tentang apapun juga. Bukan hanya itu yang dikatakan oleh Tuhan, tapi apa yang terjadi? Dia katakan serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Nah, ini yang luar biasa saudara. Tuhan mau terlibat, Tuhan mau campur tangan, Dia mau menjamin kehidupan kita. Maka Dia meminta kita, Dia memerintahkan kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Saudara, memang kekhawatiran itu bisa menerpa siapa saja pun. Misalnya kita dalam keadaan sakit,
belum sembuh-sembuh, khawatir saudara. Waduh, bagaimana ini ya? Nah, saya beritahu, kekhawatiran itu kita harus sikapi dengan cara apa? Menyerahkan kepada Tuhan. Jangan begini, jangan mikirannya buruk terus, jangan. Kalau pikirannya akhirnya berarah kepada yang buruk terus, itu berarti kekhawatiran yang sudah melampaui hal yang kewajaran. Kalau saya katakan tadi misalnya, wah, khawatir nanti kalau sakit, maka saat ini jaga kesehatan, tidak begadang terlalu banyak, tidak lembur terlalu banyak, tidak terlalu mengkonsumsi makanan yang berlebihan. Nah, itu artinya kekhawatiran yang dalam batas wajar. Tapi kalau karena khawatir masa depan anak-anak bagaimana ya, seperti zaman sekarang ya, orang berkata begini, wah, kita aja udah susah, bagaimana anak-anak kita, bagaimana cucu-cucu kita. Iya, boleh dipikirkan seperti itu. Tapi kalau sampai membuat kita kehilangan kepercayaan, membuat kita mengakibatkan keputusasaan, mengakibatkan kehilangan semangat, ini sudah di luar yang wajar. Tuhan mengatakan, berhenti, serahkan hidupmu kepada Tuhan, serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Mari kita menyerahkannya kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu kasih Tuhan, kekhawatiran itu biasanya dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34 dikatakan itu berkaitan dengan makanan, minuman dan pakaian. Dan Tuhan mengatakan serahkan kepada Tuhan. Kenapa harus serahkan kepada Tuhan? Karena kekhawatiran itu Bapak Ibu kasih Tuhan, sekali lagi saya katakan, kalau tidak berhati-hati itu bisa menghimpit pertumbuhan iman. Ingat tentang kisah penabur. Ya, saya jadi ingat pagi hari ini bahwa yang ditaburkan itu dalam semak duri itu adalah tentang kehidupan yang dihimpit oleh kekhawatiran. Firman yang dihimpit oleh kekhawatiran. Dan karena dihimpit oleh kekhawatiran, maka hidupnya tidak bertumbuh, imannya tidak bertumbuh. Dan saya sampaikan juga Bapak Ibu kasih Tuhan, mengapa kita perlu menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Amsal 12 ayat 25 dikatakan bahwa kekhawatiran itu membungkukkan badan. Itu artinya melemahkan badan. Itu artinya membuat hidup itu tidak bisa tegak berdiri, membungkukkan badan. Dan kalau orang semakin dikuasai oleh kekhawatiran, hatinya tidak percaya kepada Tuhan, membuat dia lemah, membuat kehilangan semangat, membuat dia kurang percaya kepada Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Karena kekhawatiran tersebut, maka dia akan mengalami berbagai hal yang buruk, bahkan bisa sakit saudara kasih Tuhan. Itulah sebabnya di dalam Filipi pasal yang keempat ayat ke-6 dikatakan kita harusnya menyatakan itu dalam doa-doa kita. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, Dia akan memelihara engkau. Ya benar, itulah yang dikatakan juga dalam Mazmur pasal 55 ini, serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Dan itulah sebab Bapak Ibu kasih Tuhan, pada pagi hari ini saya tidak tahu kekhawatiran apa yang sedang melanda atau kecemasan apa yang sedang dalam kehidupan Bapak Ibu. Dan saya beritahu, ada satu kunci penting, serahkan kepada Tuhan. Kenapa? Ingat, kekhawatiran itu dilarang oleh Tuhan. Jangan khawatir kata Tuhan, berarti nggak boleh khawatir. Artinya nggak boleh kita membiarkan apapun pikiran kita membuat kita lemah, akhirnya membuat kita jadi kehilangan semangat atau melupakan akan kebaikan Tuhan. Jangan. Ayo tetap semangat. Orang yang beriman akan bersemangat, bukan dia khawatir. Dan orang khawatir itu berarti karena dia kehilangan iman. Saudaraku yang kasih Tuhan, biarlah iman dari Tuhan nyata dalam kehidupan kita, semakin kokoh, semakin kuat. Percayakan hidupmu kepada Tuhan, jangan khawatir kata Tuhan. Dan sekali lagi saya sampaikan, waspada. Kekhawatiran itu bisa mengakibatkan penyakit. Bisa mengakibatkan penyakit. Kenapa? Karena semakin khawatir. Ingat ya, ada satu ilmu dikatakan begini, ilmu apa itu? Psikosomatis. Penyakit yang dialami karena akibat pikiran. Apa yang bisa mengakibatkan itu? Adalah karena kekhawatiran salah satunya. Kecemasan, ketakutan, kegelisahan yang terus menerus dan tidak diserahkan kepada Tuhan. Itu sebabnya hati-hati. Kekhawatiran bisa mengakibatkan penyakit. Berkaitan dengan Amsal 12 ayat 25 tadi, bisa membungkukkan badan. Sudah sakit secara rohani, sakit juga secara jasmani, secara fisik. Psikosomatis. Orang sakit akibat psikosomatis itu katanya diperiksa, penyakitnya tidak ada, tapi rasanya sakit semua badan. Nah, itu adalah gangguan jiwa atau kaitannya dengan kekhawatiran. Nah, saudara kasih Tuhan, doa saya, harapan saya pagi hari ini, semuanya kita mengalami kesegaran, kebugaran dari Tuhan. Karena kita belajar menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan Dia yang akan memelihara. Dan perlu diingat, kekhawatiran itu musuh iman. Musuh dari iman. Dan juga, kalau kekhawatiran dipelihara, maka iman akan merosot. Tapi untuk bisa membuat kekhawatiran itu tersingkir, pelihara iman.
Bangkitkan iman. Itulah sebabnya dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33 dikatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Artinya hati kita arahkan kepada Tuhan. Kita imani firman Tuhan. Kita percaya pemeliharaan Tuhan. Dan kita cari kebenaran firman Tuhan, maka kekhawatiran akan disingkirkan. Dan tentunya kita juga belajar menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan kita belajar juga untuk berdoa bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya pada pagi hari ini, cara mengatasi kekhawatiran, saya sampaikan kepada kita. Yang pertama, serahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan. Serahkan keadaan ekonomi kah, kekhawatiran masa depan, kekhawatiran tentang masa depan anak-anak kita, serahkan kepada Tuhan. Itu cara mengatasi yang pertama. Yang kedua, berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Ucapkan kepada Tuhan. Karena waktu kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, kita juga mengalami kelegaan. Tapi yang kedua, kita sedang melaporkan kepada Tuhan. Ya, Dia Maha Tahu, tapi Dia ingin kita berbicara kepada Dia. Sampaikan, Tuhan, aku khawatir, Tuhan, aku cemas, aku gelisah karena keadaan ini, keadaan ini, keadaan itu. Tuhan, aku berserahkan kepada Tuhan. Dan bersyukur kepada Tuhan. Naikkan syukur kita kepada Tuhan. Atas apa? Bukan atas yang kekhawatiran kita, bukan. Bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, atas janji-janji firman-Nya, atas perlindungan Tuhan, atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Lihat hal-hal yang baik yang Tuhan sudah kerjakan kepada kita. Sehingga dengan demikian kita bisa bersyukur dan kekhawatiran itu akan teratasi dengan baik. Dan tidak kalah penting saya katakan tadi, cari kerajaan Allah, artinya arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan jika kita kerjakan itu, maka saya percaya apa yang dijadikan oleh Tuhan, serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Saya percaya pemeliharaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita semuanya. Bapak dan Ibu dikasih Tuhan, saya melihat dan memperhatikan kekhawatiran itu melemahkan, kekhawatiran itu menggelisahkan. Dan tapi saya percaya iman yang kita arahkan kepada Tuhan akan menguatkan dan mengokohkan kehidupan kita. Itulah sebabnya pada pagi hari ini saya katakan kepada kita, stop khawatir, tapi berserahlah kepada Tuhan. Stop khawatir, berdoalah kepada Tuhan. Stop khawatir, berserahlah kepada Tuhan. Stop kekhawatiran, carilah kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan bagi kita. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan demikianlah renungan kita. Dan saya mengajak kita berdoa sekarang, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih atas kebaikan dan kasih rahmat-Mu pagi hari ini. Engkau kembali mengingatkan kami supaya kami jangan mengizinkan diri kami dikuasai oleh kekhawatiran, supaya kami tidak mengizinkan diri kami dikendalikan oleh kekhawatiran, tetapi kami berserah, menyerahkan kekhawatiran kami kepada Tuhan. Karena jika kami menyerahkan kekhawatiran kami kepada Tuhan, kami akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa, menyerahkan setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan pagi hari ini. Hamba berdoa bahwa mereka mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita Tuhan, disingkirkan segala kekhawatiran, disingkirkan segala ketakutan, disingkirkan segala kecemasan, karena kami tahu Tuhan adalah pemelihara kehidupan kami. Karena kami tahu hari esok punya kesusahannya sendiri. Karena kami tahu Tuhan yang menjaminkan masa depan yang cerah bagi orang-orang yang berharap kepada-Nya. Ya Tuhan, kepadamu kami serahkan kekhawatiran kami serahkan kehidupan kami. Peliharalah kami, pemeliharaan-Mu nyatalah bagi kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Jika ada saudara-saudara yang mendengarkan renungan ini dalam keadaan sakit, dia mengalami kecemasan, ketakutan, hamba berdoa dalam nama Yesus, gantikan dengan damai sejahtera, sukacita dari Tuhan. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hamba berdoa dalam nama Yesus, sukacita dari Tuhan mengalir saat ini, kesembuhan dari Tuhan terjadi saat ini. Kekhawatiran tentang masa depan, kekhawatiran tentang masalah kehidupan anak-anak atau pasangan hidup bagi anak-anak, ekonomi, keluarga, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan campur tangan dan Tuhan tolong dalam nama Yesus Kristus. Terlebih lagi, biar setiap saudara yang mendengarkan renungan ini menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan dan berkata, ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku. Aku berserah. Ingat lagu itu, aku berserah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dikasih Tuhan, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Ingat, kalau saudara khawatir, serahkan kepada Tuhan. Masih ingat lagu itu kan? Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Ya, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dia akan memelihara engkau.
Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan tetap saya ingatkan, jika ada pergumulan dan doa Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan dari kami, kirimkan melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom.